Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit bahas ya tentang kewajiban dan mindset seorang mitra mitra di PTBS dan juga kewajiban kita apa ya sebagai syarat untuk kita dapat 1,67 miliar sampai 51 miliar ya. Dan yang belum hadir, kalau ada mitra yang belum hadir itu dijapri satu-satu ya. Pak, Bu, udah mulai nih seminarnya. Ayo silakan hadir gitu. Karena kalau misalnya mitra itu nggak hadir di Zoom meeting, saya pastikan mitra itu nggak akan bisa gitu. Karena bisnis ini harus belajar, bisnis yang harus belajar. Jadi kalau nggak sering hadir Zoom meeting, ya bukan salah kita nih kalau nggak sukses. Kalau nggak sukses, jadi teman-teman harus sebagai sponsor ya, harus mengajak setiap mitra-mitranya hadir ke Zoom meeting. Diingetin lagi teman-temannya yang lain ya, saling mengingatkan. Saya buka dulu PDF-nya sebentar. Ini banyak yang baru juga ya. Mitra-mitra baru jangan lupa nih diajak nih. Karena pernah tuh ada mitra itu kan udah daftar, udah itu ngilang gitu kan, diajak Zoom meeting gak Zoom meeting, ya hampir 1 tahun kemudian ngechat lagi di grup kan, kok Kang saya belum dapat reward ya. Kira-kira jawabnya gimana nih? Enaknya nih. Jadi mitra setelah daftar itu nggak ada kabar diajakin Zoom meeting nggak, misalnya diajakin ketemu nggak. Tahu-tahu 1 tahun kemudian ngechat di grup nanya, kok saya belum bisa closing dan belum dapat reward. Itu jawabannya gimana kira-kira? Ya, jadi ibaratnya teman-teman buka toko, misalnya buka minimarket, udah dibuka barangnya udah dimasukin, ya, udah modal gitu kan beli kios, sewa kios, barangnya udah dimasuk-masukin. Tokonya nggak dibuka-buka, dibuka-buka tutup aja terus. Kira-kira kapan ngomsetnya? Kapan balik modalnya? Ini banyak sekali kasus seperti itu. Padahal setelah daftar, kewajiban teman-teman adalah belajar. Oke, saya liatin dulu nih di sini ya. Ini udah di-record kan. Ini nanti buat ke mitra-mitra yang lain. Sedikit gambaran buat teman-teman. Nah, tujuan awal teman-teman daftar, saya yakin ya ketika daftar PTBS, yang pertama ada yang karena produknya. Sah ya, karena PTBS ini akadnya jual beli. Berarti ada yang daftar karena produknya. Kang, saya udah butuh eco farmingnya nih. Saya butuh slow release-nya nih. Saya butuh Hubs Pro-nya, saya butuh Econex High Power-nya. Sah itu. Yang pertama kita dapat produknya. Alhamdulillah. Dan tinggal ditanya mau jalanin bisnisnya atau enggak gitu kan. Karena di PTBS ini kan nggak ada modal yang benar-benar besar. Modalnya daftarnya cuma 100.000 gitu. Belanja produk itulah yang 2 juta. Ada orang yang daftar karena produknya dia belanja 2 juta dapat 12 box ya. Dapat 12, daftar sekalian 100.000 supaya nanti repeat ordernya jadi lebih murah, 1,5 juta dapat 12. Dapatlah produk. Ada orang yang daftar, ini pilihan kedua, ada orang yang daftar karena pengen lunas hutang, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Sah nggak? Itu ya sah. Karena PTBS juga membuka kemitraan. Kemitraan, ayo mau nggak menjadi mitra bisnis PTB? Syaratnya apa? Belanja produk awal dan menjadi mitra dengan registrasi 100.000 gitu. Saya menjadi mitra bisnis. Siapa yang menjadi mitra bisnis? Orang-orang yang pengen lunas utang, pengen punya motor, mobil, rumah, dan utamanya berarti dia pengen berusaha, pengen punya usaha gitu. Pengen punya usaha yang menghasilkan. Hasilnya adalah yang dia pengen punya usaha yang hasilnya adalah lunas utang, motor, mobil, dan rumah. Gitu. Jadi mitra itu daftar karena dua hal itu. Nah, termasuk teman-teman menawarkan ke calon mitra ya atau calon pemberi itu dua, produknya kah atau peluang bisnisnya kah? Mau nggak seseorang itu bermitra dengan kita, menjadi mitra bisnis kita? Kita membentuk tim penjualan produk-produk PTBS yang tadi. Yang pertama itu, yang keduanya tadi produknya. Nah, gitu. Dan saya yakin banyak juga yang daftar selain karena butuh produk, karena pengen punya motor, mobil, rumah. Sah kan kita berikhtiar pengen hasilnya itu ini motor, mobil, dan rumah juga lunas utang dan riba, itu sah. Dan saya mau nanya ke teman-teman, kira-kira berapa sebenarnya modal daftar PTBS ini? Dari yang saya ceritain tadi. Ada yang bisa jawab? 100.000 kalau daftarnya. Nah, 100.000. Ya, jadi modalnya 100.000 karena 2 jutanya itu Anda dapat produk yang Anda konsumsi. Makanya kalau saya ke mitra-mitra itu ketika ngedaftarin mitra,
dikasih tanya dulu Bapak mau ambil produk apa gitu. Ini sesuai kebutuhan ya ngambilnya. Kadang kalau ada yang ngambil eco diesel misalnya, saya suka voice note atau telepon, Bapak eco dieselnya buat apa? Kira-kira kalau produknya datang kepake enggak? Kalau kan kepake jangan, kata saya tuh. Daripada ambil produk yang kepake, mendingan ambil produk yang dipakai. Nih, misalnya rekomendasi saya Econex, Comex buat stamina laki-laki ya, berhubungan. Kalau berat perempuan LVN kolagen atau skincare gitu. Jadi sehingga produknya kepake. Daftarnya cuma 100.000 loh. 100.000. Ini mindset teman-teman ya. Nanti ini bermanfaat buat ketika menjelaskan ke calon mitra. Jadi menjadi mitra bisnis PTBS modalnya cuma 100.000. Adapun syaratnya untuk mendapatkan bonus royalti dan reward itu kita belanja di awal 2 juta. Itu pun belanja dapat produk plus RO nanti lebih murah. Ada yang nanya teman-teman di YouTube saya, ada yang nanya. Ini sekalian saya jawab nanti kan nanti di-upload di YouTube juga ya. Dan saya jawab. Ini juga penting buat teman menjawab pertanyaan-pertanyaan calon mitra yang kritis. Karena akan ada calon-calon mitra yang kritis gitu, bertanya tentang bisnis kita ini. Nah, teman-teman harus bisa menjawabnya dengan apa ya? Dengan elegan ya, dengan keilmuan. Jadi jangan sekedar membantah ya, marah-marah gitu. Jangan. Nah, ada yang nanya ke saya kapan ya ini ya? Masih kebaca nggak ya di YouTube saya deh? Sebentar. Lagian semoga bisa secepatnya. Mana ya? Nah, ini nih ada yang nanya. Ini pertanyaannya bagus. Oh, hilang nih. Pertanyaannya kemana nih? Oh, pertanyaannya dihapus sama pihak YouTube-nya kayaknya nih. Padahal di sini ada satu komentar, tapi kok hilang ya? Tadi sore ada. Kayaknya dihapus sama YouTube-nya karena disangka spam ya. Jadi pertanyaannya kayak gini ya intinya. Ini saya akan jawab. Ada yang bertanya, dia memprediksi ya, Kang Algian begitu kan, maksudnya siapa ya? Apakah Anda tidak merasa berdosa katanya ketika Anda mendaftarkan mitra atau merekrut orang di PTBS, padahal suksesnya di PTBS itu cuman dari 100%, yang gagalnya itu 90% katanya. Yang gagalnya 90%, yang mungkin yang sukses cuma 10% gitu. Apakah Anda nggak merasa berdosa ketika merekrut orang-orang yang akhirnya gagal? Dari pertanyaannya itu akan saya jawab nih. Nah, ini jadi mindset teman-teman. Makanya di awal saya jelasin. Di PTBS ini nggak ada istilah gagal atau rugi. Karena kita cuma daftarnya 100.000. Jadi beda dengan bisnis konvensional. Nih saya jelasin bisnis konvensional. Karena saya pelaku bisnis konvensional juga ya. Jadi apakah Kang Algian nggak merasa berdosa gitu ya? Banyak merekrut orang, lalu yang berhasilnya cuma 10%, 90%-nya gagal. Nah, pertanyaan yang gagal ini siapa gitu kan? Yang gagal ini siapa? Kalaupun ada yang gagal, itu kayak contoh yang pertama. Kalau misalnya kata-katanya benar-benar gagal ya, dia daftar misalnya 2.100.000, udah dapat produknya dipakai habis, ya. Terus setelah daftar dia nggak ngapa-ngapain, belajar enggak, nawar-nawarin enggak, ataupun nawarin kedua orang udah berhenti. 1 tahun kemudian baru nanya lagi, kok saya belum berhasil ya? Apakah itu bisa disebut gagal? Padahal produknya udah habis, belajar enggak gitu ya, promosi enggak. Yang salah siapa kira-kira? Sponsornya yang daftarin atau mitranya? Gitu ya. Jadi di PTBS ini di awal saya jelasin modalnya cuma 100.000, produknya 2 juta. Kita pakai. Syaratnya untuk dapat reward dikasih tahu kan di awal. Kita harus melakukan penjualan paket PTBS 200 paket, 300 600 paket gitu. Sampai 3.000 6.000 paket penjual secara jaringan baru kita dapat 1,67 miliar. Plus dikasih tahu support sistemnya. Andai udah daftar, udah dapat produk, nggak ngikutin alurnya, nggak akan dapat apa-apa. Rewardnya ya. Tapi produknya udah dapat nggak? Udah dapat. Udah dapat teman-teman. Modal 2,1 juta dapat 1,67 miliar, di luar itu nggak ada.
Nggak ada yang seperti itu di bisnis konvensional. Ini saya kasih contoh sekali lagi ya, saya bandingin sama bisnis konvensional. Yang paling minim misalnya, bisnis apa? Ini ada salah satu teman, apa sih, bukan, belum, baru kenal saya, salah satu penjual kue ya di perumahan saya. Ini bertanya tentang PTBS ke saya, belum daftar. Dia itu pelaku bisnis konvensional, udah jualan, jualan, jualan ya. Tapi katanya belum ada yang benar-benar berhasil. Saya tanya, emang modal jualannya berapa? Ini penjual kue, jualan kuenya sih laku ya, jualan kuenya laku. Lalu dia beberapa kali mencoba bisnis konvensional. Salah satunya bisnis yang barunya itu baru dibuka mungkin 2 bulan yang lalu. Ini franchise, franchise, franchise-nya itu jualan ayam. Namanya apa nih, saya liatin ya, di Purwakarta, jualan ayam yang bulat itu ya, ayam bulat di pinggir Indomaret. Saya tanya, emang modalnya berapa? Ini ada nih nanti nih. Mana ya? Nah, kebuka. Modalnya itu 8 juta. Jadi beli beli apa standnya? Standnya itu 6,5 juta, dapat potongan jadi 4,5 juta. Peralatan-peralatannya plus biaya sewanya sekitar 8 juta. Baru juga buka ya, baru kalau nggak salah bukanya 1 bulan lebih, nggak laku teman-teman. Kalau nggak laku kan berarti kan nggak mungkin dilanjutkan bukanya ya, karena kan nanti nggak ada pemasukan untuk modal berikutnya. Kalau bisnis konvensional itu terutama kuliner ya, kuliner ketika kita buka itu besoknya untuk dagang lagi semua modal lagi tuh. Beda sama PTBS, modalnya cuma sekali kan. Misalnya nih, Pak Arif buka kuliner. Ketika buka kuliner, lalu hari ini nggak dapat untung, besoknya untuk bikin makanan serupa itu harus ngemodal lagi pasti. Handphone kemana ya, Mi? Ambil handphone, Kak. Ya besoknya ketika mau buka lagi itu harus modal lagi. Kalau misalnya di hari itu nggak laku, misalnya besoknya mau buka lagi, ngemodal lagi. Modalnya terus-terusan. Modalnya terus-terusan. Akhirnya yang terjadi adalah ya nggak laku, ya akhirnya tutup. Nah ketika tutup, gerobak yang harganya 4,5 juta itu kemana? Gerobaknya kan udah pasti nggak kepake nantinya. Nah itulah yang disebut ketika berbisnis, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah yang gagal ini beda sama gagalnya di PTBS. Kalau di bisnis konvensional, ya modalnya itu akan hangus. Kalau dilanjutin akan modal terus. Terutama kuliner modal terus. Kalau nggak dilanjutin, modal awalnya kayak gerobaknya, bedingnya hangus. Kalau nggak dijual lagi. Kalaupun dijual lagi, nggak mungkin harganya sama gitu. Pasti akan menyusut. Itu di bisnis konvensional teman-teman. Yang bisnis yang modalnya kecil, murah. Ya ini beliau minta dijualin, Kang. Tolong dong jualin gerobak saya katanya. Boot saya tolong dijualin. Terus buat saya daftar PTBS katanya. Terus saya tanya, ini kemarin emang modal total franchise ini berapa, Pak? Kata saya. Habis 8 juta saya di luar dari franchise modal sendiri buat ngumpulin yang diperlukan. Seperti itu. Ketika gagal, beliau akhirnya buka kios parfum. Saya tanya lagi, kios parfum ini modalnya berapa? 50 juta. Udah balik modal belum? Belum. Sewa kios 50 juta untuk jualan parfum. Nah ini bisnis konvensional teman-teman. Saya ngasih tahu perbandingannya sama PTBS yang 2,1 juta, daftarnya 100.000, modalnya 2 juta, tapi total reward 1,67 miliar. Nah saya tanya, kalau misalnya bisnis franchise yang tadi kira-kira bisa dapat nggak 1,67 miliar? Hitungan matematikanya deh. Bisa dapat nggak dengan modal franchise, misalnya teman-teman buka fried chicken. Kang Arif pernah buka fried chicken kan ya? Pernah buka boot chicken kan? Iya. Modal berapa Kang Arif? Sekitar 10 juta ada. 10 juta ya. Kira-kira dapat nggak 1,67 miliar? Hitung-hitungan matematikanya. Waduh, kalau hitung-hitungan matematika susah kan? Susah. Kalau dapat kira-kira butuh berapa lama? Dapat mobil, dapat rumah dari jualan fried chicken. Puluhan tahun itu Kang. Nggak tahu berapa puluh tahun itu. Puluhan tahun. Ya kalau hitung matematika ya belum. Kalau hitungan kekuasaan Allah sih bisa jadi rame, banyak cabang bisa jadi. Tapi kan berapa orang yang bisa seperti itu dari seluruh Indonesia? Yang bisa seperti itu mungkin cuman ya 1-2 orang aja. Gitu. Nah di PTBS ini kasih tahu nanti ke calon-calon mitra.
Justru kita ngasih peluang ke masyarakat, bisnis dengan modal yang kecil, tapi hasilnya pasti besar gitu. Syaratnya ikhtiar sungguh-sungguh. Berapa lama Kang? 1 sampai 3 tahun minimal. Minimal 1 sampai 3 tahun. Saya alhamdulillah sekarang 2 tahun setengah udah dapat 1 miliar lebih. Ini menuju ke 1 miliar kedua nih. Insya Allah targetnya sebelum Lebaran ini target saya. Tapi hitungan matematikanya 2 bulan. Kalau saya lihat di penjualan jaringan itu 2 bulan setengah ini dapat. Tapi hitung matematikanya cuma target saya ini di bulan puasa dapat cuma 1 miliarnya. Ini saya ngerjain 1 sampai 3 tahun ini target saya. Dan saya ngerjainnya beberapa ID, 3 ID. 3 ID ya karena 4 motor. Udah 5 ID sebenarnya. Saya udah dapat 4 motor, 3 mobil. Kalau teman-teman ngejarnya 1 ID itu sebenarnya 1 sampai 2 tahun dapat. Kalau ngerjainnya 1 ID doang. 1 sampai 2 tahun. Karena saya ngerjainnya beberapa ID, ibaratnya kalau saya buka toko mah tokonya itu saya ngerjainnya 4 toko gitu, langsung ngerjain 4 toko gitu. Ya capeknya itu 3 kali lipat, 4 kali lipat dari satu basic. Tapi hasilnya emang jauh lebih banyak. Nah gitu, di PTBS ini modalnya kecil, hasilnya besar teman-teman. Ini teman-teman harus sampaikan nanti ke masyarakat kita, teman-teman kerabat. Justru kita itu nggak memaksa orang lain daftar ya, daftar ayo sehingga rugi, nggak ada yang rugi di PTBS. Harusnya ya, kalau teman-teman daftar ngambil produk yang teman-teman butuhkan, udah itu teman-teman jalankan bisnisnya sesuai dengan support system yang kita punya. Insya Allah nggak akan ada yang rugi. Jadi jangan samakan bisnis network marketing dengan bisnis konvensional. Apakah yang saya rekrut nggak dapat reward itu berarti gagal? Nggak gagal. Karena teman-teman udah memakai produknya. Dan teman-teman nggak ada hangus keanggotaan di PTBS ini. Beda dengan tadi bis konvensional ketika 3 bulan rugi misalnya bangkrut lah akhirnya. Kira-kira gerobaknya kalau nggak dipakai 1 tahun kayak gimana Kang Arif? Atau busnya? Hah? Rusak ya, hancur ya. Itu jadi rugi nggak 8 jutanya? Misalnya tadi modalnya 10 juta nih. Gerobaknya 8 juta. Lalu setahun nggak dipakai, hangus tuh 8 jutanya. Di PTBS tadi yang kata saya mitra yang 1 tahun ngomong belum dapat apa-apa, itu kira-kira ID-nya angus nggak? Nggak angus teman-teman. Walaupun ada tulisan ID nonaktif, teman-teman tinggal belanja aja 350.000 RO. Udah langsung aktif lagi. Di PTBS nggak ada kata hangus. Gitu. Jadi di PTBS ini nggak ada ruginya, nggak ada gagalnya, nggak ada risikonya. Resikonya apa Kang? Ketika ikhtiar direcehin orang, ketika resikonya itu ya, ketika ikhtiar dijelek-jelekin orang, diketawain orang, ya gitu karena orang sukses itu selalu diketawain awalnya. Mana ada kayak Mark Zuckerberg terus pemilik Alibaba siapa tuh namanya? Itu kan ketika kecilnya selalu diketawain orang-orang pinter ya. Karena orang-orang yang berhasil itu bukan orang pinter. Pak. Jack Ma ya. Coba lihat biografinya Jack Ma. Ketika kecilnya kan banyak dihina orang lain. Terutama orang-orang pinter. Karena orang pinter selalu berpikir dengan logika. Tapi orang-orang sukses itu nggak berpikir pakai logika. Dia berpikir dengan impiannya, dengan keyakinan. Nah di PTB seperti itu. Nggak ada risiko sekali lagi. Modal cuma 2,1 juta. Peluang rewardnya 1,67 miliar. Itu teman-teman harus pede. Jangan sampai malu sekali lagi. Nggak ada loh di luar sana. Kang Arif saya yakin gak akan berani nawarin bisnis fried chickennya ke saya modal 10 juta. Terus saya tanya nih misalnya Kang Arif nawarin, Kang Algi mau nggak franchise ke saya nih fried chicken? Saya kasih resepnya, saya kasih gerobaknya. Saya tinggal tanya aja Kang Arif, kira-kira modal 10 juta itu kapan saya balik modal? Kapan saya bisa punya mobil? Kapan bisa saya punya rumah? Kang Arif punya nggak itu matematikanya? Atau bisnis plan-nya? Udah nggak akan bisa jawab Kang Arif. Kalau di PTB saya bisa jawab. Kang Algi daftar PTB berapa? 2,1 juta. Peluangnya sampai kapan dapat 1,67 miliar motor, rumah, mobil dapat insya Allah. Kapan dapatnya? 1 sampai 3 tahun. Kalau santai-santainya 3 tahun. Cara kerjanya kayak gimana saya jelasin. Support sistemnya apa saya kasih tahu gitu. Lebih terukur. Kalau saya ada di YouTube ada yang nyinyir kayak gitu. Ya insya Allah buat teman-teman semua di PTBS ini hasilnya besar. Jadi teman-teman harus pede. Dan jangan sesekali kalau ada haters ya di grup itu dijawab nggak akan nyambung gitu, nggak akan nyambung, udah dibiarin aja karena haters itu kadang nggak paham, dikasih tahu juga nggak akan ngerti. Kalaupun mau dijawab nanti dibikin video diupload ke YouTube teman-teman gitu ya. Nah ini ya tugas dan syarat teman-teman sukses di PTBS yang pertama harus tahu dulu
Harus tahu dulu perbedaan antara bisnis konvensional dan bisnis network marketing. Bisnis konvensional modalnya besar, ada resiko rugi yang besar. Di PTBase modalnya kecil 2,1 juta bahkan sampai 62 juta. Resikonya kecil. Resikonya kecil. Yang paling gede mungkin modal 60 juta, beresiko nggak beresiko misalnya priority. Kalau misalnya nggak berhasil beresiko ya beresiko misalnya. Beresikonya apa? Yang nggak langsung untung. Tapi kalau dijalankan tahun depan masih bisa nggak? Masih bisa tuh priority, nggak ada kata hangusnya. Misalnya udah dapat priority nih 3 bulan nggak dijalanin, angus nggak angus. Cuman ya uangnya ngadek aja mungkin di dalam produk, tapi nggak angus. Beda dengan kita misalnya buka warung, warungnya nggak rame, tutup warungnya, angus nggak ya angus nanti biaya sewanya gitu. Nah di PTBS ini nggak ada risiko besar. Risikonya tadi sekali lagi, cuman apa? Ini pengalaman saya ya. Di PTBS mau modal basic sampai priority nggak ada risikonya karena daftarnya cuma sekali, keanggotaannya seumur hidup, resikonya cuma ditolak, ya dijelek-jelekin orang, ya terutama sama haters-haters. Kalau di media sosial pasti ya paling dijelek-jelekin orang, diketawain, lalu dihina kayak atau enggak ya dicap dicap apa ya? Dicap pembohong kayak gitu. Tapi kalau kitanya ngerasa benar nggak usah dibalas, ngapain dibalas? Kalau saya nggak pernah ngebalas haters di komen. Cuman ngasih-ngasih jawaban secara video tapi secara masuk akal aja gitu. Dan insya Allah kalau ini teman-teman paham, teman akan berani ngejelasin ke siapa aja. Dan ketika nanti ketemu calon mitra yang emang dikasih tahu nggak mau nerima, itu jangan dilanjutin teman-teman. Ini tips dari saya. Ini akan teman-teman akan menemukan orang-orang yang diajak sukses itu nggak mau. Misalnya nih Pak Suraji nih, nawarin ke temennya. Pak Suraji udah pengen nih, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Oh impiannya besar gitu. Nawarin ke temennya. Oh udah langsung ditolak. Apaan kamu? Hari gini mau ngimpi-ngimpi minyak goreng aja sekarang ngurusin susah tuh katanya. BBM naik terus dan segala, kamu udah ngomongin rumah, ngomongin mobil Pajero. Gitu. Itu pasti ada orang-orang yang seperti itu. Ketika kita jelasin detail sekali dia nolak nih. Terus kita jelasin lagi lebih detail pelan-pelan, dia masih nolak juga, malah ngerendahin kita. Itu tinggalin. Jangan dijelasin lagi karena tipe-tipe seperti itu nggak bisa jadi tim kita. Nggak akan bisa. Sekali lagi kalau saya ngasih solusi ke dia, kalau dia mau ayo jadi tim saya, tapi kalau dia nggak mau jangan dipaksa, berarti dia nggak cocok jadi tim saya. Kalaupun dipaksa daftar, akhirnya daftar, kasihan ke kita, itu nanti jadi kitanya yang rugi. Nanti dia yang saya tuh udah daftar tapi nggak dapat apa-apa karena dia ada tipenya di awal aja udah banyak keluh, ketika daftar pun banyak keluh. Nanti udah ada pengalaman saya nih karena ada teman-teman saya kadang terpaksa daftar gitu ya, nanti ketika daftar banyak ngeluh, 3 bulan nggak dapet closing, itu langsung langsung ngomong ke kita, tuh kan saya daftar nggak dapet apa-apa gitu. Padahal dianya nggak ngikutin cara kerja kita. Nah sekali lagi ya, kalau punya teman yang ditawarin banyak ngeluhnya, banyak nolaknya, banyak ngejelekin kita, jangan dipaksa daftar udah. Masih banyak calon mitra. Sekali lagi masih banyak calon mitra, apalagi teman-teman nanti menguasai support system online kayak Kang Pak Rusdi tadi ya, Pak, nanti ada Pak Daniel, Pak Zainal, Pak Fajar. Itu calon mitra datang setiap hari. Sekali lagi, niat kita bantu orang, bukan memaksa orang untuk daftar. Ya tadi yang komen di YouTube saya, kalau ngerasa dia nggak suka dengan PTBS nggak usah daftar, beneran. Bahkan teman saya, kerabat saya pun kalau nggak nanya nggak saya daftarin, bener. Kalau saya ya posisi sekarang, saya ngasih tahu, tapi kalau dianya nggak mau, nggak saya daftar, nggak saya paksa sama sekali. Silahkan aja. Karena di bisnis PTBS ini bukan bisnis teman, bukan bisnis saudara. Ini bisnis Anda sendiri, bisnis tim Anda, bisnis orang-orang yang mau berbisnis gitu. Jadi kita nggak usah nih karena teman, karena kerabat, karena saudara nggak enakan, jangan ya. Ya, jadi kayak gitu. Nanti di lapangan akan ketemu orang-orang yang seperti tadi. Jangan sampai, misalnya tadi Pak Suraji ketemu teman itu, Pak Suraji mimpinya ketinggian, ente aja masih pakai motor, nawar-nawarin saya rumah 1 miliar, nggak mungkin. Itu akan ketemu nanti. Kalau kita ikhtiar akan ketemu. Tapi kalau nggak ikhtiar berarti nggak akan ketemu orang seperti itu. Dan saya yakin orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sering ketemu orang-orang yang ngejelekin kita. Karena saya dapat reward karena sering banyak ketemu orang-orang seperti itu. Akhirnya saya kebal. Orang ketemu orang seperti itu, oh ya udah tinggalin kalau kata saya. Nggak usah diajak debat. Nggak usah diajak debat, ngabisin energi gitu. Kita fokus ke orang yang mau daftar aja. Cuman syaratnya teman-teman bisa sukses di PTBS adalah ketemu orang-orang seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kesabaran kita akhirnya keluar. Karena di bis ini adalah teman-teman akan menjadi leader yang harus sabar. Karena kita bisnis sosial ya. Kita ketemu banyak orang, cara chat WA, Zoom meeting, telepon, langsung gitu.
Kalau nggak sabaran, kitanya emosional, itu nggak bisa tuh jaringan berkembang dengan cepat, nggak bisa. Ya, nanti teman-teman latihannya pertama dengan calon mitra dulu. Siap nerima hinaan, siap nerima orang-orang yang emang kritiknya ke kita pedas, itu siap aja kayak gitu. Karena itu syarat awal sukses kayak gitu, dihina dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah sukses bolehlah sekali-kali gitu. Ayo datang nih misalnya Pak Suraji nih. Udah nggak usah daftar misalnya, pertama ditolak, terus Pak Suraji ikhtiar di Facebook di TikTok Ads. Alhamdulillah 6 bulan dapat mobil. Nah, sekali-kali bolehlah nyombong dengan cara elegan. Datang ke rumahnya nanti, Assalamualaikum Kang, ini alhamdulillah saya udah dapat mobil. Ayo beli nasi goreng bareng, saya traktir dah gitu. Pakai mobil hasil PTBS. Nah, seperti itu. Sombong yang elegan tuh. Ya, saya pun melakukan hal yang sama gitu ketika orang lain menghina kita, datang nanti pakai Pajero. Datangnya bukan bukan ngerendahin dia, enggak, ajak traktir aja, nanti dia malu sendiri gitu. Akhirnya daftar nanti orang seperti itu. Traktir aja, traktir makan, diajak naik Pajeronya, kayak gitu seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa duplikasi cara saya. Sekali lagi, reward di PTBS ini besar, besar banget. Kayak tadi Kang Zainal udah dapat sekitar, bukan reward, bukan reward toh ya yang besar, tapi komisinya juga besar. Terus masih penjualan langsung itu 20% dari penjualan produk di apa, di franchise, di reseller lain belum tentu loh yang ngasih komisi 20%. Banyak kan di luar sana reseller, misalnya saya punya casing handphone. Ya produksi casing handphone banyak. Nih kamu jualin casing handphone saya, komisinya sekian, gak mungkin 20%, jarang. Paling 10% biasanya, 5%. Ada komisinya tapi nggak sebesar PTBS 50%. Komisi jual tanah berapa? 2,5% paling kan. Dan di PTBS ini ngasih komisi 20%. Kali lagi, komisi royalti di PTBS ini bukan dari pendaftaran. Karena pendaftarannya cuma 100.000 teman-teman. 100.000 itu untuk apa? Untuk ngasih ini loh, ngasih buku, ngasih lip chart, ya. Lip chart, buku, virtual office. Jadi kita tuh nggak ada perputaran uang di pendaftaran. Perputaran PTBS itu dari omset. Omset dikasih komisi royaltinya ke mitra-mitra. Ya, sah kan ketika saya misal punya produk dijualin sama Pak Suraji, saya ngasih komisi ke Pak Suraji karena udah jualin produk saya. Atau saya punya rumah dijualin sama Pak Suraji, itu saya kasih komisi buat Pak Suraji. Sama halnya dengan PTBS. Saya bisa menjual produk PTBS, saya berhak dikasih komisi sama PTBS karena saya udah berhasil menjual. Saya jual paket 12 box, saya dapat komisinya 400.000, 20%-nya. Saya jual 372 box, kita dapat 12.400.000. Besar nggak? Ini kayak Kang Zainal udah dapat sekitar 14 jutaan minimal tuh bulan ini. Terus Kang Daniel udah dapat 6 juta kan tadi. 6 juta Kang Daniel komisinya karena udah dilihat ya di grup itu, di-share di grup 3 kalau nggak salah. Kang Daniel udah dapat 6 juta dari komisi sponsornya doang. Pak eh, terus siapa lagi tadi? Kang Fajar sekitar 3 juta 3.200.000, Pak Rusdi 2.800.000. Sama Kang Arif juga ya. 2.800.000 dari komisi sponsor doang, belum dari bonus pasangan. Bonus pasangan ini insya Allah kalau teman-teman jalanin sungguh-sungguh, besarnya 50.000 sampai 600.000 per hari. Bonus pasangan. Nanti detailnya kita jelasin di Zoom meeting berikutnya ya. Pokoknya bonus pasangan itu 50.000 sampai 600.000 per hari kalau teman-teman bisa closing dan duplikasi. Bayangin, dapat komisi sponsor, dapat bonus pasangan 50.000 sampai 600.000 per hari loh hitungannya. Ada lagi bonus unlimited flash out, ini nggak usah dipikirin dulu karena ini didapat ketika teman-teman udah mentok bonus pasangannya 600.000 terus, nanti bisa dapat bonus unlimited flash out. Nah ini ada reward prestasi, dapatnya 1 kali juga. Terus prestasi sering saya jelasin ya. Jadi Anda akan dapat 1 juta, 10 juta kapan? Ketika di diagram jaringan teman-teman poinnya 100 kiri 100 kanan. Di diagram jaringan ya, bukan di diagram mokes, bukan. Ada 2 tuh. Di bonus mokes ada diagram jaringan, ada beda, menunya beda di virtual office. Kalau di diagram jaringan itu adalah dari pendaftaran mitra baru. Kalau ada yang daftar basic dapat 1 poin, daftar reguler dapat 3 poin, bisnis 7, priority 31 gitu ya. Poinnya nambah ke sini ke diagram jaringan. RO nggak masuk ke sini. Kalau RO masuknya ke bonus mokes. Pendaftaran dan RO masuknya ke bonus mokes. Kalau di reward prestasi ini fokus dari pendaftaran doang. Dari jaringan mitra doang gitu. 100 kiri 100 kanan kita dapat 1 juta 1 kali dapatnya. 150 kiri 150 kanan kita dapat 10 juta 1 kali dapatnya. Sampai akhirnya paling tinggi kalau kita udah dapat 5 juta kiri 5 juta kanan dapat 10 miliar. Ini di luar mokes teman-teman.
di luar Mokes, dan ini menentukan nanti bonus royaltinya. Prestasi teman-teman menentukan royaltinya. Nah, ini yang paling besar di PTBS itu royaltinya, bukan Mokesnya, bukan bonus prestasi, bukan. Tapi royalti ini yang paling besar di PTBS. Ini yang lagi saya kejar. Kalau luxury itu pasti dapat. Yang istiqomah kayak saya ataupun kayak leader-leader lainnya, Prem Team, SSB Team ke atas, yang istiqomah itu luxury itu insya Allah pasti dapat. Karena ketika kita udah punya mitra pasti terduplikasi terus, luxury pasti dapat. Tapi yang kita perlu pelajari dan kita tekunin gimana caranya setiap bulannya kita dapat royalti itu minimal puluhan juta royalti loh ya, di luar komisi sponsor, di luar bonus pasangan. Nah, ini ada yang royalti. Nah, ini yang disebut dengan menurut saya passive income-nya tuh ini PTBS itu. Kapan terjadi ini? Kalau jaringan kita berkembang. Teman-teman akan menjadi new leader ya jabatannya ketika punya diagram jaringannya 100 kiri 100 kanan. Diagram jaringan loh yang kelihatan nama-nama orangnya. Kan ada poinnya tuh 100 kiri 100 kanan, Anda menjadi new leader. Ketika menjadi new leader, setiap ada mitra yang transaksi di bawah kita, baik itu RO maupun FO, kita dapat alokasi royalti 15.000. Kalau aja dalam satu bulan 100 kiri 100 kanan kan berarti kan 100 pasang tuh, ada 200 orang misalnya ya. Transaksinya cuma 100 di tiap bulannya, maka 15 kali 100 1,5 juta setiap bulan kita dapat dari royalti ini. Ini biasanya yang dapat motor itu dapat segini, yang dapat motor. Ini naik lagi ketika teman-teman dapat mobil, itu jaringan naik kan ribuan ya, 1000 kiri 1000 kanan nanti ya. Naik itu dapat royaltinya star leader nanti. Star leader itu 750 kiri, 750 kanan. Alokasinya berapa? 30.000 setiap di bawah kita. Kalau ada yang daftar di mitra baru ataupun repeat order RO, kita dapat 30.000. Bayangin. Kalau ada 100 orang aja yang transaksi di bulan itu, kita dapat kali 30.000 dapat 3 juta. Kalau 100 orang. Kalau 200 orang berapa? 6 juta berarti. Besar. Nah, titik amannya kapan? Di bronze. Di bronze itu poinnya harus 2.500 kiri, 2.500 kanan. Insya Allah saya di bulan suci Ramadan ini nyampe bronze. Di diagram jaringannya ya. 2.500 kiri, 2.500 kanan, pengaliannya 45.000. Berarti kan 2.500 kiri, 2.500 kanan itu ada 5.000 nih. Ada 5.000 poin. Anggaplah orangnya cuman berapa? Cuman 3.000 karena kan ada yang daftar reguler. Kan poinnya 3 gitu ya. Bisnis 7. Anggaplah dari 5.000 poin ini ada cuman 2.000 atau 3.000 orang. Yang transaksinya setiap bulan cuman 1.000 transaksi. Kan bisa jadi kan 3.000 orang ada 1.000 transaksi FO plus RO. Bisa jadi kan 45.000 kali 1.000, 45 juta. Setiap bulan kita akan dapat 45 juta. Nah, ini pengalaman leader kalau saya lihat, kalau yang udah bronze itu udah pasti puluhan juta royaltinya. Kalaupun nggak nyampe 1.000 ya, setiap bulannya cuma 500 transaksi berarti sekitar 20 jutaan dapat. Kalau Kang Dani kan sekitar berapa itu? 50 jutaan dan dapatnya ini. Nah, silver udah 55.000 kayak gitu ya. Jadi semakin banyak tim penjualan kita banyak, maka pengalian semakin tinggi. Gitu. Maka teman-teman harus emang kejar rewardnya. Berprestasilah di PTBS, bisa dapat new leader, star leader, bronze leader, silver leader, gold leader gitu. Dan insya Allah teman-teman akan selain mendapatkan motor mobil rumah, dapat penghasilan yang besar. Gitu. Jadi jangan ngejar rewardnya. Kalau ngejar rewardnya, bisa jadi dapat reward, tapi nggak dapat penghasilan. Bisa nggak kayak gitu terjadi? Nggak? Banyak terjadi loh. Orang-orang yang fokusnya ngejar reward, sehingga dia RO terus, sehingga orang-orangnya nggak ada gitu. Ada nggak? Ada itu. Jadi kan untuk dapat motor, itu kan 100 kiri 100, mobil misalnya 300 kiri 300 kanan. Kan ini bisa didapat dari poin RO juga. Poin RO juga dapat. Tapi kalau banyak RO nggak ada orangnya juga nggak akan ada yang transaksi nanti. Kalau nggak ada yang transaksi nggak akan ada bonus pasangan gitu. Kalau RO itu nggak akan dapat bonus pasangan teman-teman. Ada orang yang akhirnya nanti tuh berjamaah dan sebagainya. Itu kalau melakukan hal itu kita nggak akan dapat bonus royalti, bonus pasangan nggak akan dapat. Kalau cuma ngejar reward gitu ya, sehingga mengalahkan segala cara tuh gimana caranya RO banyak gitu. Enggak, jangan seperti itu. Tugas kita di Prem Team adalah belajar menjual, belajar membentuk tim penjualan. Menjual pribadi, setelah itu membentuk tim penjualan. Nanti RO itu akan terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena ketika kita
berhasil menjual, punya mitra, produknya habis, mereka kan RO dengan sendirinya kok. Kita tinggal ngasih tutorial aja ke grup. Nggak usah berpikir gimana caranya setiap bulan barang bahan RO berjamaah dan sebagainya, nggak usah. Fokus aja gimana caranya berpromosi, closing, duplikasi. Nanti RO akan nambah, poin RO akan nambah dengan sendirinya. Gitu ya. Insya Allah selain nanti pindah peta pendum, selain nanti dapat reward, akan dapat penghasilan puluhan juta setiap bulannya. Ini fokus kita nih. Gimana caranya dapat reward tapi penghasilan kita bisa nyampe 10 juta ke atas setiap bulannya. Setiap bulannya. Minimal 10 juta. Tapi saya aja udah dapat 20 juta. Kalau udah dapat luxury, insya Allah penghasilan di atas 30 juta. Sampai 100-an juta. Gitu. Siapa yang nggak mau? Kira-kira sebanding nggak modal PT Base yang 2,1 juta dengan rewardnya dan penghasilannya? Sebanding nggak? Ada yang ngerasa rugi nggak nih? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada kerugian. Nggak ada kerugian ya? Ya. Ada yang disebut orang gagalnya nggak? Siapa yang gagal di PT Base? Ya kalau dengar-dengar belum ada, paling lamanya nunggu. Nah, adapun yang nunggu itu yang nggak ikhtiar gitu Pak. Yang nggak ikhtiar, misalnya dia nggak nawarin offline, nggak belajar online, dia menyerah keluar dari grup, gitu. Itu pun bukan gagal dari mitra sebenarnya. Yang gagal itu yang nggak bekerja, Let. Nah betul, Bapak lebih tahu nih saya. Jadi kalau nggak bekerja di bisa apapun akan gagal gitu. Iya. Cuman di PTB sih cuma 2.100.000 lah, itu ke mall aja udah habis gitu kan. Iya. Jadi itu nggak dihitung kegagalan yang besar sebenarnya. Kalau selama itu mungkin proses itu Let, ya. Nah betul ya, berproses ya. Iya. Tapi insya Allah ya, Pak Rizal Insyaallah. harusnya jangan lama-lama ya, 1-2 tahun aja ya. Amin, doain, Let. Itu sebagai bukti nanti buat ke haters, ke keluarga. Mumpung masih muda nih, tuh rambut baru dipilok doang kan? Ini yang hitamnya baru numbuh, Let. Oh baru numbuh. Iya. Jadi masih bisa berjuang kan? Jangan Masih dong. dengan alasan nanti nggak dapet reward, karena umur kita lebih muda. Oh. Lawatin aja Pak. Budak pohon jambu tuh. Ini yang putihnya, yang hitamnya baru numbuh. Iya, ini udah umur keemasan nih, rambut putihnya udah keluar nih sebenarnya. Iya. Harusnya bisa lebih cepat nih keluar rezekinya. Amin. Jadi kan rezeki kita itu nggak akan meninggal sebelum rezekinya itu dicukupkan sama Allah, rezeki di dunianya. Bisa jadi ada orang yang keluar rezekinya di umur 10 tahun karena orang tuanya kaya, bisa jadi langsung kaya kan dari kecil. Bisa jadi saya keluar rezekinya di umur 30 tahun, bisa jadi keluar 50 tahun. Jadi sebelum meninggal rezeki kita akan dicukupi. Nah, salah satunya rezeki itu kan bukan takdir mutlak. Teman-teman bisa berdoa supaya mendapatkan rezeki yang besar. Bisa jadi dirubah nih. Umur 50 tahun bisa susah, insya Allah bisa. Yang penting kuat keyakinannya, jangan sampai nanti kita udah jalanin 3 bulan udah nggak yakin lagi, doa ke Allahnya berhenti, percuma nanti ya. Jadi saran dari saya, sesulit apapun ketika teman-teman berikhtiar, nanti hadirlah di Zoom meeting, kita saling support. Kalau ada apa-apa bisa WA saya, nanti saya kasih motivasi atau video call saya. Doanya jangan sampai berhenti. Ya paling kami gini, Let. Di saat kami prospek, kalau ada kendala mungkin kami butuh bantuan aja. Iya, kadang ada mitra-mitra video call saya itu. Kang, saya mau jelasin calon mitra nih, boleh video call jam segini? Itu silakan, cuman WA saya dulu gitu. Kadang langsung video call sama saya bantu jelasin gitu. Iya. Gitu, nanti video call. Jangan via WA, video call aja. Kadang di saat ketemu orangmu di prospek itu buyar semua kadang-kadang bahan itu. Apa-apa kan baru-baru. Iya, makanya. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang yang lebih tinggi dari kita, yang lebih tinggi gitu. Sama kayak juga, kadang saya juga seperti itu. Iya. Kebetulan ini ada rencana ke situ juga, Let. Kebetulan ada hubungan kerja juga gitu kan. Insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa video call saya aja, Pak. Oh, siap, Let. Ya. WA dulu, Kang, saya video call
bentar lagi ya, setengah jam lagi. Nanti saya siap-siap dulu gitu. Ya. Oke, itu saya penjelasan dari saya ya. Ini karena ada jam 9, kita langsung ke cara closing. Karena di tim kita 90% banyak yang jago online, jadi ya sebenarnya closing tertinggi itu dari online sebenarnya. Adapun yang offline ada, cuman kadang yang offline itu jumlah closingnya itu lebih kalah sama yang online. Karena kalau yang online itu kan closingnya bisa harian ya. Game di rumah yang penting bisa ngiklan aja. Bisa ngiklan aja. Nah, akhirnya bisa konsisten setiap bulannya closing gitu ya. Makanya teman-teman yang jago online itu harus belajar offline, yang jago offline harus belajar online. Dua-duanya kita jalanin. Karena komisi sponsor di kita itu lumayan besar. Semakin banyak sponsoring, semakin banyak generasi satu, semakin banyak nanti royaltinya yang akan Anda dapat gitu. Nah, jangan sampai berhenti closing. Namanya juga kita menjual produk PTBS, kita mitra bisnis, kita jual produk PTBS, ya kita semangat jualannya. Jangan sampai nanti jadi leader tapi nggak bisa jualan.